magang, lakukan itu gitu ya. Karena kenapa? Ini ada beberapa mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Ketika dia mengambil topik skripsi gitu ya, ternyata mengumpulkan data itu kesulitan gitu ya. Sehingga pada saat ini berarti angkatan kakak kelas kalian angkatan 2021 gitu ya. Ini sudah mulai banyak proposal, sebenarnya sudah telat gitu ya. Seharusnya kan jangan mepet-mepet. Ini kan sudah masuk semester genap kan kalian ya. Iya, Rek? Semester genap. Itu dia simulasi menggunakan data, berusaha untuk mengumpulkan data sendiri, ternyata gagal semua gitu ya. Jadi dia mengolah fitur yang berkaitan dengan audio, berarti dia berhubungan dengan Spotify gitu ya. Kemudian mengambil data, ternyata sama Spotify-nya tidak direspon gitu ya, tidak direspon, dan dia berusaha untuk meng-email gitu ya, meng-email dan bertanya gitu ya, apakah bisa, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa mengambil data di Spotify terus kalian nekat gitu ya, tanpa izin gitu ya, Spotify misalkan ingin memproses tentang audio, itu jangan dilakukan. Karena apa? Terkait dengan legalitas dari dataset yang kalian kumpulkan. Sehingga kalau nanti di tempat magang kalian bisa mendapatkan data sesuai dengan yang kalian harapkan misalkan ya, lakukan itu gitu ya. Sehingga nanti pada saat kalian balik magang, kalian bisa langsung mengeksplorasi datanya dan bisa membuat atau barangkali dengan data itu kalian akhirnya mempunyai ide mau tak apain gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan sebelum saya memberikan materi hari ini. Oke. Terkait hari ini kita akan belajar tentang variabel dan hipotesis gitu ya. Jadi sebelum saya mulai gitu ya, kalian coba baca, saya kasih waktu beberapa detik gitu ya. Bagi yang membaca berarti nanti ada partisipasi membaca. Bagi yang tidak membaca jangan mengatakan kalian sudah membaca, gitu ya. Coba dibaca ini dulu. Bersama-sama. Gitu ya. Kemudian selanjutnya dibaca ini. Oke, yang terakhir baca ini. Bersama-sama. Oke, sudah ya. Berarti variabel independen itu gitu ya. Ini tadi berarti partisipasinya membaca berapa, Rek? 3 ya. 1, 2, 3 gitu ya. Permisi Bu, ini screen-nya. Kenapa? Tidak muncul? Belum terlihat Bu. Belum berubah Bu. Oh, yang sini belum. Belum terlihat Bu. Iya. Begini terlihat? Belum Bu. Belum bisa dipindah ke screen 2 atau apanya gitu Bu. Diulangi lagi. Saya sebentar. Kenapa ya nggak bisa melihat kalian ya? Saya off-kan dulu. Begini terlihat, Rek? Sudah terlihat Bu. Sudah terlihat Bu. Sebentar. Yang satunya, kelas yang satunya, link yang satunya sebenarnya cuma sedikit. Kalian pindah ke link yang itu ya, supaya nanti Bu Yuni enggak 2 kali ngeklik. Halo, yang berada di sini. Hanya 5 orang pindah ke sini. Sudah terlihat? Jadi sudah, nanti Bu. dibaca. Terlihat, ini ada Bu. dari
slide ini ada 3 partisipasi membaca. Pertama baca ini dulu. Oke. Baca lagi ini. Jika peneliti Bersama-sama semua, jadi nanti partisipasinya membaca semua. Bagi yang tidak membaca, jangan menulis, memasukkan poin untuk partisipasi membaca. Yang terakhir ini. Sehingga karakteristik variabel independen adalah Ya, sudah? Nah, pengertian variabel independen dan dependen itu sangat penting ya. Jadi nanti ketika kalian ada data, di situ kalian harus bisa mencermati mana variabel yang itu adalah variabel independen dan mana variabel yang dependen. Untuk variabel independen kalian bisa baca di sini bahwa variabel yang dimanipulasi, diukur atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan fenomena yang diamati. Ketika kalian belajar mesin learning, variabel independen itu biasanya dikatakan sebagai fitur. Jadi dia bebas, variabel itu bebas. Tidak dipengaruhi oleh variabel yang independen kan merdeka, berarti dia bebas, gitu ya. Kemudian jika peneliti mempelajari hubungan antara dua variabel X dan Y, X itu variabel independen lalu mempengaruhi variabel lain Y, Y ini yang disebut sebagai variabel apa? Berarti jika X variabel ini lain, ia mempengaruhi variabel lain Y, gitu ya. Nah, Y itu variabel dependennya. Sehingga karakteristik variabel independen adalah ia penyebab perubahan di variabel lain. Yang kedua, ia mempengaruhi variabel lain, tidak sebaliknya, gitu ya. Saya bisa mengatakan, kalian bisa membayangkan seperti ini. Kalau kalian ada membuat sebuah persamaan di matematika, biasanya kan Y sama dengan misalkan 3X, gitu ya. Atau kadang-kadang tidak 3X, misalkan 2X1 misalkan, ditambah 4X2 misal. Ini X1, X2 maksud saya. Ini X1, X2. Nah, kalau seperti ini dan seterusnya, gitu ya. Coba, kalau di atas yang ini, berarti persamaan ini ada berapa variabel independen. Berapa variabel independen, Rek? 1. 1. Kalau ini ada berapa variabel independen? 2. Pintar. Kalau ternyata nanti kalian mempunyai data gitu ya, ternyata X-nya banyak berarti variabel independennya banyak gitu ya. Kemudian kalian ingin memprediksi Y, bentar. Kalau ternyata kalian mempunyai sebuah data di mana variabel X-nya banyak, berarti ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan ini adalah variabel apa? Apa, Rek? Variabel independen. Atau variabel independen atau variabel apa? Independen atau bebas. Kemudian ada satu variabel Y, misalkan Y. Ini adalah variabel apa? Dependen. Maka kalian bisa membangun sebuah persamaan Y sama dengan misalkan 3X1 ditambah 4X2 ditambah misalkan 0,5
0, ya, 0, gini aja, 0,5 X3 dan seterusnya. Nah, berarti seperti ini gitu ya. Kalian bisa membuat sebuah sistem prediksi, sistem atau model prediksi. Nah, mana yang diprediksi, kira-kira variabel mana yang diprediksi? Y. Adalah variabel dependennya, adalah variabel Y-nya. Kalau ternyata gitu ya, Y-nya itu, variabel Y-nya berisi tentang misalkan diabetes, dan tidak diabetes. Berarti kalian bisa menggunakan untuk memprediksi seseorang diabetes atau tidak diabetes. Misalkan diabetes di-set menjadi angkanya 1 dan tidak diabetes menjadi 0. Nah, pertamanya variabel Y itu apa? Isinya, nilainya itu diabetes, tidak diabetes, diabetes, tidak diabetes, misalkan gitu ya. Ada 150 responden atau 100 pasien gitu ya. Nah, itu di variabel itu ada diabetes, tidak diabetes, dan seterusnya. Kalian ingin mendeteksi atau melakukan prediksi apakah seseorang kena diabetes atau tidak, di mana variabel yang digunakan untuk memprediksi misalkan ada X1, X1-nya ini terkait misalkan kandungan gula darah dalam apa? Dalam gula dalam darah seseorang misalkan. Ini misalkan variabel X1 terkait dengan kandungan gula di dalam darah. Apa istilah kedokterannya apa gitu ya misalkan. X2-nya itu terkait dengan gendernya misalkan. X3-nya terkait dengan gendernya, misalkan genetiknya misalkan. Nah, kalian bisa melakukan prediksi terhadap apakah seseorang kena penyakit diabetes atau tidak. Yang semula gitu ya, tadi saya bilang apa? Variabel Y itu nilainya diabetes, tidak diabetes, tidak diabetes, tidak diabetes misalkan ya. Kemudian kalian harus konversikan menjadi angka 1 dan 0. Proses konversi menjadi 1 dan 0 ini disebut 1 dan 0 itu angka apa ya? Biner. Biner. Namanya biner. Ketika kalian melakukan proses konversi gitu ya, konversi dari angka dari apa ordinal tadi ya, kategori diabetes dan tidak diabetes menjadi angka 0 dan 1, ini disebut tekniknya binerisasi. Ngerti? Ngerti, Rek? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Nanti kalian bisa melakukan teknik salah satunya gitu ya, merubah kategorikal menjadi sebuah seolah-olah sebagai sebuah numerik gitu ya, dengan menggunakan satu teknik binarisasi, misalkan seperti itu. Jadi pemahaman tentang variabel dependen dan independen itu sangat penting ketika kalian akan melakukan analisis terhadap data. Oke ya, lanjut. Tadi adalah variabel independen, sekarang pengertian variabel dependen. Tadi partisipasi membacanya sudah 3, kemudian dibaca bersama-sama. Variabel dependen adalah variabel respon atau output. Iya, aspek perilaku yang dapat diamati. Oke. Kemudian dibaca lagi bersama-sama. Variabel dependen yang ke-6 baca. Terakhir dia
dianggap dependen. Itu dianggap dependen karena nilainya bergantung pada nilai variabel independen. Ya, itu variabel dependen. Kalau ada independen D berarti hari kemerdekaan, ingatnya gitu. Kalau dependen berarti dia bergantung. Karena dia bergantung gitu ya, maka perubahan yang terjadi di variabel independen akan mempengaruhi dia. Nah, tapi masalahnya nanti perlu dideteksi seberapa pengaruhnya kan gitu ya. Apakah cukup berpengaruh atau tidak gitu. Kalau misalkan ini tadi gitu ya. Apakah variabel X1, X2, X3 itu sangat berpengaruh atau tidaknya gitu ya. Itu perlu dideteksi dulu jika kalian ingin melibatkan menjadi digunakan untuk memprediksi Y. Jika ternyata tidak terlalu berpengaruh, ya berarti nggak perlu kalian masukkan ke dalam sebuah persamaan. Kalau ternyata pengaruhnya signifikan, misalkan, signifikan itu misalkan dia mempunyai korelasi gitu ya, 0,7 gitu ya, berarti sangat berpengaruh gitu ya. Kalau tidak ada variabel itu gitu ya, kalian sistem prediksinya akan tidak akan, atau tingkat errornya tinggi gitu ya. Biasanya gitu ya, kalau variabel itu sangat berpengaruh terus kemudian tidak dipergunakan di dalam model prediksi tersebut, tidak dilibatkan dalam sebuah persamaan gitu ya, maka tingkat errornya akan tinggi. Jadi untuk model prediksi biasanya menggunakan istilah error. Error ya. Error itu diukur dari apa gitu ya. Diukurnya itu berdasarkan predicted di atas meja. Sebentar. Ya. Predicted dan aktualnya. Nah, jadi hasil predicted dan aktualnya itu adalah mengukur seberapa besar error. Jadi nanti untuk error ini ada istilah MAE, mean absolute error, ada RMSE, gitu ya. Ada lagi MSE dan seterusnya. Jadi ini contoh gampang gitu ya. Ketika nanti kalian ada sebuah data, kayaknya bisa digunakan untuk memprediksi. Yang diprediksi apa? Kalian cermati di data itu kira-kira variabel dependennya apa? Y-nya apa? Gitu ya. Terus apakah semua sisa dari variabel yang ada itu bisa dikatakan sebagai variabel independen gitu ya. Kalau ternyata dia tidak cukup berpengaruh, ya berarti tidak dilibatkan dalam pembangunan model prediksi. Seperti itu ya. Jadi independen dan dependen ketika membangun sebuah model prediksi sangat penting kalian pahami. Oke. Kemudian ada variabel independen dan dependen. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jadi hubungannya bisa digambarkan seperti ini gitu ya. Kalau ini contohnya tidak mengarah ke informatika, cuman coba dibaca aja. Misalnya dibaca bersama-sama ya. Misalnya peneliti menyelidiki pertanyaan
Misal memiliki kepunyaan, apakah ada perbedaan waktu yang digunakan dan pop up. Oke, Dian selanjutnya dibaca ini. Ada dua Gunakan mencari laman website. Oke, jadi nanti kalau misalkan kalian yang bidang minatnya RPL gitu ya, kalian menilai efisiensi misalkan, atau efektivitas atau efisiensi atau usability yang berkaitan dengan IMK gitu ya, interaksi manusia dan komputer gitu ya. Kalian menganalisa apakah gitu ya perangkat lunak atau software yang dibangun itu cukup efisien atau cukup efektif atau cukup interaktif dan seterusnya. Ini bisa digunakan sebagai apa? Parameter yang diambil nilainya atau variabel misalkan terkait dengan waktu yang digunakan untuk apa? Misalkan untuk menampilkan website tertentu bisa diselidiki gitu ya. Kemudian itu tadi variabel independen, saya ingin ngecek ya apakah kalian paham terhadap variabel independen. Punyanya Buyun ya, saya sebentar. Kalau begini, kelihatan enggak yang saya tampilkan? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan? Masih kelihatan. Oke, pertanyaan saya, apa variabel dependen dari data yang saya tampilkan ini? Iris. Iris Bu. Iris ini adalah variabel dependen. Dia berisi tentang apa ini berarti? Kategori. Ada bunga iris sentosa, ada iris versicolor, ada virginica, dan seterusnya. Berarti kalau kalian menentukan ini adalah variabel dependen, variabel independennya yang mana? Yang sisanya Jadi 4 sisanya ini adalah variabel independen. Nah, ini adalah variabel dependen. Coba dengan ingat-ingat pernyataan saya. Jika sebuah data ternyata ada satu data yang data itu mengarah pada label, berarti kita bisa menerapkan metode klasifikasi. Bisa dipahami? Perlu diulang? Ulang Bu. Mungkin ya. Ulang. Jika kalian mendapatkan sebuah data di mana salah satu kolomnya atau salah satu variabelnya bisa dijadikan label, berarti kita bisa menerapkan metode klasifikasi. Ngerti? Karena apa? Karena ada labelnya. Ketika ada labelnya, ketika data itu ada labelnya,
ketika data ada satu variabel, misalkan variabel dependennya, di mana variabel dependennya itu berupa bisa dijadikan label, berarti kita bisa menerapkan metode klasifikasi. Metode klasifikasi itu masuk dalam supervised learning. Yes. Paham? Paham, Rek? Berarti metode klasifikasi contohnya apa? Contohnya apa? Naive bias. Naive bias, apalagi? KKN. KNN. Apalagi? Apalagi? Dan seterusnya, Bu. Ya, dan seterusnya. Oke. Buktinya apa? Buktinya saya tunjukkan simulasinya. Ini tadi datanya seperti ini ya. Berarti saya bisa menerapkan satu metode klasifikasi, misalkan KNN. Kita cek. Misalkan kita membagi nekbernya gitu ya. KNN itu singkatannya kan near nekber gitu ya. Jadi kita mendeteksi jumlah ketetanggaannya berapa gitu ya. Klub enggak bisa ya. Bisa muncul. Muncul, Bu. Ketika kita bisa ada variabel dependennya ya, di mana dependennya itu bisa dijadikan label, maka kita bisa mengelompokkan, melakukan klasifikasi terhadap data tersebut berdasarkan variabel dependennya. Contohnya apa? Misalkan kalian ingin mengelompokkan bunga yang terdiri dari 3 kategori bunga. Iris sentosa, iris versicolor, sama iris virginica dengan 4 variabel independennya. Maka kita bisa menggunakan satu metode klasifikasi, salah satunya adalah KNN gitu ya. Muncullah ada 3 kelas bunga. Kelas yang biru adalah kelas iris sentosa, yang merah adalah iris versicolor, yang hijau adalah iris virginica. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Misalkan kita membentuk kelasnya kelasnya berdasarkan irisnya, Anda bisa lihat. Jika ternyata misalkan tidak color, kalian harus misalkan colornya sama. Jadi yang berbentuk lingkaran itu adalah iris sentosa, yang berbentuk cross itu adalah iris versicolor, yang berbentuk segitiga adalah iris virginica. Berarti terbukti ketika data itu terdapat sebuah label, ya, maka kita bisa menerapkan metode-metode klasifikasi. Ketika kita menerapkan metode klasifikasi, berarti supervised learning. Apa artinya supervised learning, Rek? Pembelajaran yang artinya diawasi, Bu. Yang
diawasi lah kasarannya gitu. Maksudnya apa? Kok diawasi? Perasaan kalian enggak ngawasi ya? Ya karena kalian menentukan ini tadi. Menentukan ketika sepalengnya 5.1, sepal width-nya 3.5, peta length-nya 1,4, peta width-nya 0,2. Oh, ini Aedes setosa. Nah, ini loh maksudnya. Penentuan label ini kan kalian yang menentukan adalah manusianya gitu ya. Bukan yang menentukan adalah pembelajarannya sendiri kan tidak. Tapi kalian menetapkan, oh ketika diukur gitu ya. Oh ketika sepalengnya 4.9, sepal width-nya ini adalah tetap Aedes setosa. Misalkan oh ketika angkanya misalkan di atas 4, berapa, misalkan di atas 5 misalkan, itu sudah masuk ketika sepalengnya ya di atas 0,5 berarti ini iris versi color misalkan, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk variabel dependent dan variabel independent. Karena ini penting. Sekarang saya ganti datanya. Ini data bawaan. Nah, kalau seperti ini, kira-kira mana yang bisa dijadikan label, Rek? Heart disease itu sakit apa? Jantung. Sakit jantung. Enggak sakit hati. Broken hati kan hatinya hancur tuh, enggak. Jantungnya yang hancur. Broken heart. Broken apa itu artinya? Broken jantungnya, apa hatinya? Ini sakit jantung. Oke, kalian amati ini. Kira-kira dari sini yang bisa dijadikan label yang mana? Yang ada kategorikal. Iya, Diameter. Diameter. Ini penyakit jantung. Kira-kira yang mana? Ada usia, ada gender, ada dispen, ada SBB, ada kolesterol, ada fasting blood, berarti gula puasa, ada Yang dispen, Bu. Ini yang dispen. Ada asimptomatik, ada apa ini ya, pokoknya bidang-bidang kedokteran. Ada yang ini res ECG-nya gitu ya, pakai normal, level hipertrofi, abnormal dan seterusnya, atau belum bisa muncul di sini Bu. Walaupun ini kategori, udah ada kategorinya, tapi kita dia bisa mengatakan bahwa oh ini orang ini kena penyakit jantung, atau penyakit jantung itu macamnya apa aja. Di sini alhamdulillah enggak tahu ini. Kira-kira mana yang apa ini normal, reversible defect sama fixed defect, apa ini gitu ya, atau yang ini. Nah, ya nanti kita bisa coba gitu ya. Oh kira-kira yang ini Bu, yang terkait dengan penyakit jantung gitu ya. Apakah terkategori pasiennya normal, penyakit jantung tipe apa dan seterusnya. Jadi memang ketika dalam memahami sebuah data ini sebenarnya gampang. Kalau di sini tadi gitu ya. Kalau di sini tadi, kira-kira kalau yang ini yang mana kira-kira? Kira-kira yang mana kira-kira? Tadi ada yang bilang apa? Yang mana, Rek? Yang dijadikan sebagai apa? Label yang mana kira-kira? Diameter. Diameter. Sebenarnya ya, kenapa yang dijadikan label adalah diameternya gitu ya? Karena yang dijadikan target ini.
Jadi ketika kita menetapkan salah satu variabel ini adalah variabel target, berarti dia adalah variabel apa rek? Variabel Y. Berarti variabel Y variabel dependent. Kontennya. Variabel dependennya. Kalau ternyata Bu, saya menentukan targetnya yang ini aja, apakah boleh? Boleh. Ya ini yang dijadikan target. Kalau misalkan defaultnya, misalkan yang dijadikan target itu adalah diameternya gitu ya, berarti 0 itu adalah, kalau ini penyakit jantung, 0-nya itu berarti apa rek? 0 itu? Tidak sakit jantung, satunya? Sakit jantung. Sakit. Nah, ketika 010101 berarti tadi apa? Biner ya. Kemudian apakah bisa diterapkan dengan menggunakan metode klasifikasi? Ya kan saya tadi menetapkan targetnya ini yang nomor 14. Berarti 14 adalah variabel dependennya. Ya tetap bisa. 0 dan 1 akhirnya labelnya. Ya, labelnya adalah diameter narrowingnya. Misalkan mengatakan bahwa 0 itu adalah dia tidak kena diabetes, 0 itu adalah tidak kena penyakit jantung, satunya kena penyakit jantung, masih tetap bisa. Selama ada target, berarti dia bisa diterapkan metode-metode supervised learning. Wes ya, paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita memahami tentang hipotesis. Sekarang dibaca bersama-sama. Hipotesis merupakan dibaca bersama-sama. Arti lainnya. Hipotesis. Jadi nanti ketika kalian itu menyusun sebuah penelitian ya, baik penelitian skripsi maupun penelitian, misalkan penelitian dasar atau penelitian terapan gitu ya, kalian harus menetapkan hipotesisnya, dugaan sementaranya. Misalkan ya, ada mahasiswa yang kemarin, Bu, ini saya ingin membuat model prediksi untuk deteksi atau identifikasi penyakit gitu ya. Yang satu saya pakai naive Bayes, yang satu itu saya menerapkan metode optimasinya, Bu. Misalkan pakai algoritma genetika yang disubkan kepada naive Bayesnya misalkan. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan menambahkan algoritma genetikanya gitu ya, menjadi lebih optimal gitu ya. Itu dugaannya, tapi kenyataannya belum tentu. Nah, untuk menyusun dugaannya berarti kalian menambahkan bahwa dengan keberadaan algoritma genetika itu mengoptimalkan kinerja dari prediksi menggunakan naive Bayes gitu ya. Tapi untuk membuktikannya berarti kalian harus melakukan penelitian gitu ya. Jadi nanti pasti kalian harus menetapkan sebuah hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian, baik itu skripsi atau penelitian yang secara general yang kalian lakukan. Sekarang ada beberapa karakteristik daripada hipotesis. Dibaca 1 sampai 5. Apa karakteristik hipotesis? Yang pertama adalah bersifat
Yang kelima merupakan prinsip dan verifikasi. Oke, di sini coba kalian cermati, mempunyai acuan empiris yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Misal, ini tadi ya, saya menggunakan yang tadi, yang iris tadi, yang lebih gampang. Ini ya. Ini targetnya apa berarti? Targetnya adalah iris. Target itu identik dengan label. Coba kalian cermati apa yang saya lakukan. Muncul enggak, kelihatan ada R-nya enggak di situ? Kelihatan. R-nya berapa di situ? Min 0,11. R yang biru R 0,75, yang iris versi colornya 0,53, yang ini yang R min 0,11. Oke. Yang tertinggi yang mana? 0,75. Biru. Yang iris setara 0,75. Coba kalian lihat sumbu X-nya, apa sumbu X-nya? Iris versi color. Sumbu X. Sepaleng. Sepaleng Sumbunya sepaleng sama sepal bit. Sebentar. Nah, ketika kalian melihat bahwa ini ya, sepal bit sama sepaleng gitu ya, ternyata dia sangat berhubungan dengan yang biru gitu ya, iris setosa gitu ya. Oke ya, berarti gitu ya, iris sentosa itu gitu ya, mempunyai korelasi tertinggi gitu ya, korelasi tertinggi antara apa? Sepaleng sama sepal bitnya itu mempunyai korelasi yang tertinggi. 0,75. Jadi R itu singkatan dari korelasi. Tapi untuk iris versicolor sama iris virginica, ketika iris versicolor gitu ya, masih tinggi sebenarnya 0,53. Tapi untuk iris virginica gitu ya, sepaleng sama sepal bitnya tidak begitu mempunyai korelasi. Berapa dia korelasinya di sini? Men berapa, Rek? Men 0,11. Berarti artinya berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi misalkan, semakin tinggi sepalengnya gitu ya. Semakin tinggi sepalengnya berarti sepal bitnya semakin apa? Halo. Semakin rendah. Semakin rendah, jadi kebalikannya. Jadi nanti akan lebih paham lagi ketika nanti kita offline gitu ya. Kalian sudah mempunyai R-nya, nanti dibahas lebih lanjut gitu ya. Jadi ada beberapa karakteristik daripada hipotesis gitu ya. Yang perlu dicermati adalah ia menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Di dalam simulasi saya tadi hanya mendeteksi hubungan dua variabel, yaitu apa?
sepal with sama sepal length saja. Oke. Kemudian berorientasi ke masa depan, ia berhubungan ke verifikasi masa depan bukan fakta masa lalu. Kemudian merupakan inti penelitian ilmiah di mana semua kegiatan penelitian didesain untuk verifikasi. Untuk verifikasi itu untuk benar atau enggak gitu ya. Kemudian fungsi hipotesis itu untuk apa gitu ya. Ada beberapa fungsi hipotesis ketika kita melakukan penelitian gitu ya. Yang pertama itu adalah apa? Membatasi bidang yang akan diteliti. Membatasi bidang yang akan diteliti. Yang kedua adalah Mengingatkan peneliti agar mengumpulkan data verifikasi. Tidak fenomena. itu adalah fungsi hipotesis. Jadi nanti kalian pasti harus mempunyai hipotesisnya apa. Misalkan kalian di bidang RPL atau di bidang AI atau di bidang data atau data science, jaringan sekalipun harus ada hipotesisnya. Untuk apa? Supaya kalian lebih fokus, oh untuk menjawab ini saya butuh data ini. Jadi saya kemarin pas ketika offline saya sudah mengatakan, ketika untuk menjawab pertanyaan penelitian itu tidak perlu data, berarti itu adalah bukan rumusan masalah yang baik. Ya, ketika rumusan masalah baik gitu ya, kalian tidak bisa menjawabnya sebelum mengumpulkan data, melakukan analisis data, misalkan, atau mengembangkan atau membangun sebuah desain dan pembangunan sebuah sistem. Kok tidak bisa menjawabnya, berarti itu rumusannya masalah yang baik. Ketika untuk menjawabnya tidak perlu melakukan sebuah analisa lebih lanjut, tidak perlu mengumpulkan data, tidak perlu melakukan perancangan, tidak perlu melakukan pembangunan sistem, itu adalah rumusan masalah yang tidak baik atau tidak bagus, ya. Perlu diubah rumusan masalahnya. Oke, ini tentang spektrum penelitian. Jadi penelitian dimulai dengan masalah dan memanfaatkan teori dan temuan untuk memperoleh hipotesis. Makanya saya suruh kalian untuk membaca kemarin atau menelusuri penelitian sebelumnya itu seperti apa gitu ya. Hipotesis mengandung variabel yang harus diberi nama, di mana langkah-langkah tersebut dianggap sebagai tahapan penelitian. Jadi nanti ada sebuah permasalahan, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, kalian mempunyai teori dan konsep yang sudah kalian baca dari referensi sebelumnya dengan studi literatur review yang sudah saya fokuskan, tabelkan, supaya apa? Supaya kalian tahu penelitian sebelumnya itu seperti apa di bidang yang kalian minati tersebut, gitu ya. Kemudian kalian mempunyai hipotesis, gitu ya, dengan variabel yang dilabelkan biasanya. Kemudian jadi kalian melakukan prediksi, di mana prediksi itu bisa dilakukan dengan kalian mengumpulkan data dan melakukan analisis terlebih dahulu, sehingga kalian bisa menemukan sebuah temuan. Oh ternyata misalkan untuk memprediksi apakah seseorang kena diabetes atau tidak, variabel yang sangat mempengaruhinya hanya 3 variabel dari 10 variabel yang kalian temukan misalkan. Jadi misalkan kalian ketika untuk menjawab apakah seseorang kena diabetes atau tidak gitu ya, itu kalian mengumpulkan sebanyak 10 kolom atau 10 field atau 10 variabel atau 10 fitur gitu ya. Tapi ternyata setelah kalian analisa lebih lanjut, hanya 3 variabel yang sangat berpengaruh terhadap penentuan seseorang kena penyakit diabetes atau tidak. Berarti 7 variabel yang lainnya tidak perlu dilibatkan dalam melakukan deteksi
terhadap seseorang kena diabetes atau tidak, yaitu temuannya, gitu ya. Tapi untuk bisa menemukan temuannya itu, kalian harus melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis, kemudian membangun sebuah model deteksi atau identifikasi atau prediksi. Seperti itu. Itu adalah tahapan-tahapan dari penelitian. Kemudian untuk macam-macam hipotesis gitu ya. Coba ini dihitung sendiri loh ya, membacanya dihitung sendiri. Berapa banyaknya dihitung sendiri. Untuk macam-macam hipotesis gitu ya. Coba kalian baca di sini. Hipotesis penelitian merupakan keterangan sementara tentang fenomena perbedaan Jadi nanti ada dua macam hipotesis. Hipotesis alternatif atau H1 atau HA dan hipotesis 0 atau H0. Gitu ya, atau H0. Sama aja. Jadi nanti ada dua macam hipotesis. Misalkan itu ya, kalian ingin melihat, misalkan kalian membangun sebuah game. Game itu digunakan untuk pembelajaran siswa gitu ya. Misalkan siswa biologi atau siswa matematika. Ketika mereka belajar matematika. Nah, dari game itu gitu ya. Misalkan hipotesis yang pertama, hipotesis H1-nya gitu ya. Ada perbedaan nilai antara siswa yang menggunakan game kalian untuk belajar matematika dan siswa yang tidak menggunakan game yang kalian bangun. Itu H1-nya, berarti ada perbedaan. Kalau H1-nya seperti itu, berarti H0-nya adalah tidak ada perbedaan nilai. Nilai matematika, siswa yang menggunakan game kalian dan siswa yang tidak menggunakan game kalian. Seperti itu. Jadi kecenderungannya untuk hipotesis alternatif itu adalah ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaan itu berarti bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, kan itu. Kalau ini berarti tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, ya sama aja kan berarti sama. Similar, sama, equal to. Berarti nanti kalian bisa melihat ketika misalkan kalian menambahkan variabel baru gitu ya. Kok dia tidak ada pengaruhnya terhadap target atau terhadap labelnya, berarti tidak ada perbedaannya. Berarti hipotesis 0 yang berlaku. Berarti hipotesis 0 yang berlaku. Apakah dikatakan penelitian kalian gagal? Sebenarnya enggak juga gitu ya. Tapi perlu ditambah. Misalkan gini, ada mahasiswa yang dia itu sampai sampai stres gitu ya, ibaratnya. Jadi dia ingin menambahkan apa? Menambahkan variabel baru, yang variabel atau teknik baru, yang teknik baru itu untuk meningkatkan kinerja dari model atau sistem yang dibangun. Jadi gini, dia punya data, kemudian konsultasi dengan saya, ternyata dari data itu menggunakan metode apapun, itu nilainya 99% akurasinya atau 100%. Maksudnya apa? Maksudnya? Berarti apa, Rek? Modelnya sudah sempurna. Iya enggak? Berarti datanya sudah sangat bagus sekali. Apakah itu bagus, Bu? Ya bisa jadi itu overfitting. Apa overfitting itu? Overfitting itu model sangat gampang menentukan pola dari data yang ada. Kalau sudah 99%, sudah 100%, ya kalian tidak bisa ngapa-ngapain, Rek.
Apakah itu ya datanya berarti kalian harus mencari data lagi atau kalian menambahkan atau membangun sebuah variabel baru. Karena sudah 90%, sudah 99%, sudah 100%. Berbeda kalau ternyata ketika kalian melakukan analisa terhadap datanya, membangun sebuah model masih 80% akurasinya, ya kalian bisa menerapkan teknik-teknik tambahan. Karena kalian itu teknik informatika. Tujuannya apa? Merekayasa, melakukan rekayasa. Rekayasa terhadap apa? Ya terhadap model, terhadap sistem, terhadap desain, terhadap rancangan dan seterusnya. Jadi ketika jangan terlalu senang kalau ternyata Bu kok belum saya apa-apain, saya hanya menerapkan KNS saja itu sudah 99%, ya tambah bingung nanti skripsimu. Berarti apa? Ya itu overfitting kemungkinan. Berarti datanya apa? Datanya sudah sangat bagus. Ketika datanya sudah sangat bagus, kalian sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi terhadap data itu. Nah, bisa jadi karena datanya sudah sangat bagus, datanya terlalu mudah bagi mesin untuk mempelajarinya, ya itu kalian tidak bisa melakukan rekayasa terhadap data itu. Itu justru yang kalian perlu cermati gitu ya. Jangan terus kalian berarti sudah selesai Bu. Ya enggak, ya terus apa nanti yang ditulis di bab 4 skripsinya. Kalau datanya sudah terlalu sempurna. Kalian tidak bisa menerapkan teknik-teknik tambahan lagi, gitu ya. Kemudian ini macam-macam dari hipotesis. Tadi sudah di bagian awal tadi sudah dimunculkan tentang variabel dependen sama independennya. Nanti kalian bisa ikuti file yang saya share di sini, tapi dibaca dulu. Ketika tadi dependen dan independennya untuk masalah di atas seperti itu, kita bisa menentukan hipotesisnya seperti ini. Coba dibaca dulu. Bisa seseorang misalkan kalian ingin membangun sebuah menu di website gitu ya. Terus kemudian kalian ingin melihat perbedaan apakah menu pull down dan pop up dalam website itu lebih efektif atau tidak gitu ya. Hipotesis nolnya seperti ini. Coba dibaca. Hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya Untuk hipotesis Oke. Jadi nanti ketika kalian membangun sebuah penelitian, menetapkan hipotesis nol, saya ingatkan lagi, ketika hipotesis nol, kata kuncinya adalah tidak ada. Tidak ada perbedaan atau sama saja gitu ya, antara prediksi dengan aktual yang kalian lakukan. Tapi kalau hipotesis alternatif, ada perbedaan. Ada perbedaan waktu, ada perbedaan itu berarti apa, Lek? Kalau ini kan sama dengan, kalau ini tidak ada perbedaan itu berarti saya bisa mengatakan ini adalah sama dengan. Kalau ini tidak ada perbedaan, ada perbedaan waktu, berarti artinya apa? Bisa apa? Ada perbedaan itu berarti kalau tidak sama dengan bisa apa, Rek? Lebih dari atau kurang dari. Lebih besar atau lebih kecil, kurang dari atau lebih dari. Oke, jadi nanti kalau ternyata kalian membuat sebuah penelitian mengatakan efisien gitu ya, kok ternyata tidak ada perbedaan, ya, berarti apa? Ya tidak tercapai gitu ya. Tapi ya mungkin lebih diturunkan lagi kalau mahasiswa saya ajari bukan ngakali. Misalkan menggunakan satuan menit gitu ya. Menggunakan satuan jam. Kok tidak bisa terdeteksi? Turunkan. Barangkali satuannya terlalu tinggi menjadi menit. Kok Bu ternyata
enggak kelihatan Bu perbedaannya secara signifikan ketika saya menggunakan menit. Turunkan lagi menjadi detik. Misalkan melihat waktu komputasinya ya, atau waktu eksekusinya. Kok ternyata dalam satuan detik masih belum terlihat perbedaannya, diturunkan lagi menjadi milidetik. Baru biasanya nanti kelihatan. Kalau misalkan masih tidak kelihatan lagi, diturunkan lagi menjadi apa Rek? Misalnya milidetik. Milidetik. Misalkan sampai muncul angka perbedaannya. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mencermati. Ini tidak kelihatan kalau ini sudah mengarah ke pendidikan, jadi biasanya yang ini saja. Tidak ada perbedaan sama ada perbedaan. Itu untuk hipotesis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan soal dependent, independent, hipotesis? Ada enggak yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sementara aman, Bu. Oke. Ada lagi istilah hipotesis penelitian direksional dan non-direksional. Tapi tidak apa-apa, kalian baca saja. Barangkali nanti ada penelitian yang mengarah ke sini untuk penentuan hipotesisnya. Coba dibaca. Hipotesis direksional menggunakan atau antara variabel contoh kebutuhan belajar hipotesis jadi nanti ada banyak macamnya hipotesis. Kemudian ini contoh komponen penelitian eksperimen gitu ya. Desain penelitian terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah perlakuan, yang kedua adalah unit, dan metode penugasan. Coba dibaca yang perlakuan atau kondisi, dibaca. Perlakuan atau kondisi Yang unit dibaca. Ini adalah manusia. Apa ya Rek? HCI Rek? HCI apa? Interaction. Si manusia dan komputer. IMK. Jadi, misalkan unit umumnya mengacu pada subjek manusianya. Biasanya kalau kalian melakukan penelitian terhadap HCI gitu ya, kita ngelihat atau mendeteksi responden yang berinteraksi dengan perangkat yang kita bangun. Sebentar. Ya wis, itu saja. Yang penting itu tadi ya, yang atas-atas tadi ya. Yang bawah-bawahnya nanti bisa dibaca sendiri. Ada eksperimen dan seterusnya. Tapi biasanya kalian untuk bidang informatika tidak sejelimet ini untuk melakukan penelitian. Biasanya kalian cuma membagi menjadi beberapa yang misalkan kalian membuat perangkat lunak gitu ya. Memperlakukan sebagian menggunakan perangkat lunak kalian, sebagian tidak, kemudian diuji gitu ya. Yang menggunakan dengan tidak, yang menggunakan diuji dengan menggunakan misalkan soal, kalau itu berkaitan dengan pembuatan perangkat lunak untuk pembelajaran gitu ya. Hasilnya bagaimana? Oh kok tidak ada penilaian nilai yang dicapai misalkan, ya berarti kalian belum sukses membangun sebuah perangkat lunak untuk proses pembelajaran kan itu. Nah, tapi rekomendasinya apa gitu ya? Misalkan merekomendasikan bahwa nanti diperlukan untuk menambahkan, misalkan rekomendasinya diperlukan menambahkan sebuah soal latihan di setelah game itu selesai, misalkan seperti itu. Jadi ada rekomendasi yang diberikan setelah proses penggunaan dari uji coba game kalian. Seperti itu ya.
Jadi hari ini kita belajar hipotesis, minggu depan kita belajar, minggu depan masih ada kuliah kan? Minggu depan berarti tanggal 21 ya? 21, terus 21, 28, berarti ujiannya 28, Rek. Atau 2 hari sesudahnya gitu aja ya. Nah, nanti UTS-nya online gitu enggak apa-apa. Jadi minggu depan saya mengajarkan sedikit tentang sampling sama desain, sedikit saja. Ya. Oke, mungkin itu saja. Enggak usah terlalu lama karena puasa. Bu Yuni, kalian bisa cari buka puasa. Biasanya kalian cari buka puasa gratis atau enggak, Rek? Dari masjid, Bu. Dua-duanya tuh kadang gratis, enggak, Bu. Berapa sudah di kampung? Masih di kos, Bu. Sudah di Di rumah, Bu. Sudah di kampung. Bu. Masih di kos Kampung, Bu. Ini coba ya, disaksikan ya. Ini yang ikut Ya, Bu, berapa siap, Bu. orang? Yang ikut berapa orang? Saya, Bu, di kos, Bu. 266, Bu. Padahal jumlahnya berapa orang? banyak, Bu. Banyak, Bu. 300-an, Bu. Banyak, Bu. Berarti nanti Banyak, Bu. saksi ya untuk pertemuan online ini, jika nanti yang submit G-form ya, Google Form yang saya berikan lebih dari 266 ya apa, Rek? Berarti puasanya batal. Astagfirullah. Ya, cuma 266 loh ya. Ya, saksi loh ya, 266. Ya, nanti saya luncurkan Google Form-nya yang hadir satu, yang tidak hadir satu. Kok ternyata yang mengatakan dirinya hadir lebih dari 266, berarti apa, Rek? Puasanya dipertanyakan, gitu ya? Batal. Siap. Oke. Ya, Bu. Selamat berbuka puasa beberapa jam ke depan. Belum, Bu. Sukses bagi kalian. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Buka puasa jam berapa ya, Bu? Marhaban ya Ramadan. Infokan. Banyak